Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Mapelmat. Di video kali ini saya akan membahas salah satu soal sebagai latihan atau exercise sebagai contoh untuk membuktikan suatu fungsi merupakan fungsi bijektif ya. Membuktikan suatu fungsi adalah fungsi bijektif ya. Kita ingat-ingat dulu apa itu fungsi. Jadi kalau kita punya dua buah himpunan ya, kita punya dua buah himpunan, misalnya himpunan A dan himpunan B ya. Dua buah himpunan, himpunan A dan himpunan B. Setiap kedua himpunan itu punya ya, kita katakanlah anggota-anggota. Nah, ini himpunan A, misal ini anggota yang pertama, kita kasih nama elemen X lah, X, ini Y, ini X, misal ini titik X, ini Y, X, ini Y, ini Z ya kan. Jadi ini juga kita misalkan ini misal 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi kedua himpunan ini misalkan punya anggota. Kemudian kita ya mau petakan anggota yang ada di A. Kita mau memasangkan anggota di A ke anggota di B. Ya, sedemikian sehingga setiap anggota di A hanya punya satu pasangan ya di B. Tapi tidak masalah juga di B punya banyak pasangan ya, kayak ini pasangannya ini ya kan. Oke, jadi kayak ini. Oke, jadi fungsi itu adalah pemetaan dari suatu himpunan ke himpunan lain. Pemetaan dari setiap anggota di himpunan ini ke tempat satu anggota di himpunan B. Jadi kita biasanya menotasikan fungsi dengan F ya. Kalau kita misalkan ini elemennya bernama X, terus ini elemennya bernama R, maka kita notasikan Fr itu sama dengan X, Fx sama dengan R ya. Oke, fungsi itu ya ada berbagai macam fungsi. Ada fungsi yang bernama fungsi injektif atau dalam bahasa Indonesianya itu satu-satu atau one to one. Apa maksudnya satu-satu? Satu-satu itu maksudnya setiap elemen di domainnya ya. Jadi himpunan yang terpetakan ke himpunan lain itu dikatakan domain, sedangkan daerah yang daerah tujuannya itu ya di B, misalnya B, dan itu namanya kodomain. Jadi kalau satu-satu itu artinya setiap anggota di A punya kawan yang berbeda ya. Misal ini dengan ini ya, ini dengan ini dengan ini harus berbeda, baru kita katakan fungsi. Misal gini, fungsi F ini kita katakan satu-satu kalau ya berbeda. Oke, beda kalau ya misalkan ini di sini dipetakan ke sini, ini dipetakan di sini. Nah, ini tidak berbeda ya. Jadi ini misalkan ini A, ini B, kita dapat FA itu sama dengan FB. Jadi A dengan B itu dengan A kecil dengan B kecil itu terpetakan ke elemen yang sama, misalkan ini S ya. Ini bukan satu-satu. Satu-satu itu harus setiap elemen di A ya harus berbeda. Jadi kalau kita notasikan dalam bentuk kalimat logika ya, fungsi F dikatakan satu-satu ini dari fungsi F yang memetakan dari domain A ke kodomain B dikatakan satu-satu kalau untuk setiap elemen XY ya, kita katakan XY di domainnya itu, kalau misalkan nilai petanya sama yakni Fx sama dengan Fy, maka X dengan Y itu harus sama ya. Kalau berbeda ya harus berbeda. Jadi ini, jadi kalau dalam notasikan dalam bentuk kalimat logika seperti ini, maka ya seperti ini. Di setiap XY di domain A ya, kalau dua-duanya dipetakan oleh F ke sesuatu yang sama, ke elemen yang sama di kodomain B ya, ini kan ada di B ya, maka X itu sama dengan Y ya, tidak boleh berbeda. Kalau berbeda ya kita tidak katakan itu satu-satu.
Kemudian pada. Apa arti dari pada? Jadi pada tidak harus satu-satu juga tidak harus pada ya. Ini satu-satu itu berbeda dengan pada. Jadi kalau dia satu-satu belum tentu pada, kalau dia pada belum tentu satu-satu. Tapi bisa juga dua-duanya. Oke, kita masuk ke pada. Nah, pada itu artinya semua elemen di kode main itu habis ya. Jadi kita petakan ini ke sini, petakan ini ke sini, petakan ini ke sini, petakan ini ke sini. Lihat ini tidak satu-satu. Kenapa? Ini dengan ini dipetakan ke ini. Jadi sama-sama dipetakan ke yang elemen yang ini. Tapi ini kita katakan pada karena semua elemen di B ini mempunyai pasangan. Ini punya pasangan, ini punya pasangan, ini atau ini ya. Pokoknya ada. Ini juga punya pasangan ini. Tidak harus satu, tidak harus dua, pokoknya ada. Kalau tidak pada, ya seperti ini kalau tidak pada. Ini dipetakan ke sini misal, ini dipetakan ke sini, ini dipetakan ke sini, dan ini dipetakan ke sini juga. Ini tidak pada karena ada satu elemen di B yang tidak punya pasangan ya. Oke. Kalau suatu fungsi itu satu-satu dan pada, maka kita sebut fungsi itu satu-satu pada atau istilahnya bijektif. Jadi contohnya kayak gini. Ini dipetakan ke sini, ini kata dipetakan ke sini, ini dipetakan ke sini, ini dipetakan ke sini. Oke. Contoh lain. Ini dipetakan ke sini, ini dipetakan ke sini, ini dipetakan ke sini, ini dipetakan ke sini. Jadi satu-satu karena setiap elemen di sini punya pasangan yang berbeda, jadi kita ambil ini dengan ini, pasangannya pasti berbeda. Kemudian di kode mainnya, di kode main B-nya itu ya semuanya habis ya. Jadi ini bijektif. Jadi seperti pemasangan dua pemasangan pasang-pasangan, membuat setiap elemennya berpasang-pasangan ya. Kalau ini kan tidak berpasang-pasangan ya kan. Ya ini karena tidak ada pasangan, ini tidak pada. Oh ya, kalau pada itu kalau kita tuliskan dalam bahasa matematika, bahasa logika matematika itu ya untuk setiap di kode main, misal Y di kode main ya di B ya, maka terdapat X di A atau di domain sehingga fx itu sama dengan Y. Oke. Jadi ini maksudnya untuk setiap elemen di sini punya pasangan di A ya, sehingga ya pasangannya kalau dipetakan ya balik ke dirinya. Oke, selesai ya. Jadi oke, bijektif ya. Kalau kita perhatikan ini kan pemasang-masangan ya, pemasang-masangkan. Jadi kalau fungsi itu bijektif itu syaratnya ya harus anggotanya sama ya, anggota di A itu banyaknya sama dengan anggota di B atau kardinalitasnya sama. Ya kalau berhingga ya kelihatan jelas ya, tapi kalau tidak berhingga ya kita belum bahas yang tidak berhingga ya. Di sini kita masih bahas yang berhingga. Untuk yang tidak berhingga itu agak counterintuitif ya, tapi nanti ini soalnya ya mengenai yang tidak berhingga, yang berhingga elemennya. Oke, jadi ya untuk membuktikan ya kita balik ke soal. Jadi reviewnya begitu saja. Kita sudah review sedikit, ingat kembali apa itu fungsi satu-satu dan fungsi pada. Selanjutnya kita akan ya mulai mengerjakan salah satu contoh soal ya. Oke, jadi misal ini ada himpunan A ya. Himpunan A itu anggotanya ya triple bilangan bulat. Ini Z3 artinya triple bilangan bulat. Contohnya 2,5, minus 3 ya. Ini elemen dari Z3. Jadi anggota-anggota di A itu bentuknya triple bilangan bulat. Tapi ada syaratnya, yakni ini. Syaratnya ini. Z-nya harus non negatif, begitupun dengan Y, tapi Y juga harus lebih besar atau sama dengan Z. Begitupun dengan X.
X itu antara Y dengan Y plus 1 ya. Jadi kalau misalkan Y itu sama dengan 4, maka X itu antara 4 atau 5 ya. X nya tidak bisa pecahan, tidak bisa 4,6, tidak bisa 4,6, tidak bisa ya, karena ya ini bilangan bulat. Jadi karena dia bulat, maka X nya itu harus antara Y atau Y plus 1. Jadi karena X nya bulat, maka X nya itu harus sama dengan Y atau X nya itu sama dengan Y plus 1. Oke. Kemudian ya, contohnya, contoh elemen di A, ya contohnya itu 1,3,3. Ada juga elemen lain 1,3,4. Kita lihat ini 1 lebih besar dari 0, ya kan? Kembali. Contohnya itu 3,3,1, 4,3,1 ya. Jadi ini Z-nya ini ya lebih dari 0, Y-nya lebih dari Z, kemudian X-nya juga lebih dari Y, dan X-nya juga lebih kecil dari Y plus 1. Ya, Y plus 1 itu kan sama dengan 4 di sini ya. Ini elemen dari A. Ini juga elemen dari A, bisa diperiksa kalau ini elemen dari A ya. Ini Z-nya lebih dari 0, Y-nya lebih dari Z, X-nya itu ya, X-nya itu ya sama dengan Y plus 1 ya, sama dengan, karena Y-nya 3, X-nya 4 ya, anggota dari A. Contoh lain ya 0,0,0 ya, semuanya 0. Ini juga anggota dari A. Kenapa? Karena ini 0, Z-nya tidak harus lebih dari 0, Z-nya juga bisa 0, Y-nya juga bisa sama dengan Z, X-nya juga bisa sama dengan Y. Jadi ya itulah anggota di A. Kemudian anggota di B, ya anggota di B bukan triple tapi double. Jadi double bilangan bulat, U dengan V, V-nya non negatif, U-nya harus lebih besar dari atau sama dengan 2V. Contohnya 3,1 ya. Ini kan jelas, ini satunya ini V kan, V-nya lebih dari 0, kemudian ini lebih besar dari 2. Karena V-nya 1, maka U-nya harus lebih besar dari 2 kali 1 atau 2. Atau bisa sama. Jadi 2,1 juga elemen dari B. 0,0 juga elemen dari B. Oke, semua sudah beres ya, sepertinya saya anggap sudah beres. Jadi kita tahu elemen-elemen di A seperti apa, elemen-elemen di itu juga seperti apa. Kemudian nih kita definisikan fungsi seperti ini. Jadi fungsi f itu domainnya A, kodomainnya B. Jadi setiap elemen di A dipetakan ke B. Dengan ini aturan ini untuk setiap X, Y, Z di A ya. Jadi aturan pemetaannya setiap elemen di A ya, setiap elemen yang bentuknya X, Y, Z di A dipetakan ke X plus Y, Z yang di B. Ini yang di dalam ini elemen di A, hasil pemetaannya ya di B. Oke. Jadi kita akan tunjukkan ini adalah fungsi bijektif. Sebelum itu kita kan tahu tadi fungsi bijektif itu syaratnya satu-satu dan pada. Tapi sebelum kita tunjukkan satu-satu dan pada, kita harus tunjukkan dulu apakah ini benar-benar fungsi yang memetakan A ke B. Atau dengan kata lain, kita harus tunjukkan ini benar-benar pendefinisian yang valid. Jadi kalau kita masukkan X plus Y, Z, kita harus pastikan ini ada di B, bukan di luar B ya. Kita tunjukkan ini ada di B. Oke. Berarti pertama kita harus tunjukkan. Oke. Tunjukkan. Kita kecilkan dulu ini. Tunjukkan X plus Y, Z ada di B untuk setiap X, Y, Z di A ya. Baru kita
ya kita harus ya cek dulu apakah benar-benar valid kalau ini memang memetakan ke B ya. Oke, kita ambil X, Y, Z di A ya. Kita ambil X, Y, Z di A. Kita harus tunjukkan, akan ditunjukkan X plus Y, Z di B dengan dengan kata lain agar ini ada di B, maka dia harus memenuhi syarat ini. Jadi U-nya itu X plus Y, V-nya itu Z ya. Dengan kata lain, X plus Y itu lebih besar atau sama dengan ya. Dengan kata lain, Z lebih besar dari 0 dan X plus Y itu lebih besar dari 2Z ya. Jadi Z-nya di sini adalah V-nya, sedangkan U-nya itu adalah X plus Y ya. Oke. Z jelas karena X, Y, Z di A, maka jelas Z itu lebih besar dari 0 ya. Ini jelas. Kemudian ini X plus Y, kita lihat dari definisi di A, kita lihat Y itu lebih besar dari Z karena X lebih besar dari Y dan juga Z ya, karena X itu lebih besar dari Y lebih besar dari Z dengan sifat transitif dari lebih besar dari atau sama dengan, maka X juga akan lebih besar atau sama dengan Z. Kita jumlahkan, nanti kita dapat X plus Y itu lebih besar dari 2Z. Jadi kita sudah tunjukkan ini juga kita sudah tunjukkan ini ya, ini dengan ini. Berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya ini X tambah Y, Z itu ada di B. Jadi kita sudah tunjukkan kalau pendefinisian ini valid. Jadi benar-benar semua kalau kita masukkan X di sini, X, Y, Z di sini ya, di A, dari A, maka hasilnya juga akan selalu ada di himpunan B ya. Jadi F, benar-benar F sudah terdefinisi dengan baik. Kemudian kita akan tunjukkan fungsi ini satu-satu. Jadi seperti tadi ya, definisi dari satu-satu untuk setiap X, Y di B, di A, maka jika Fx sama dengan Fy, maka X sama dengan Y. Atau kita ganti saja hurufnya, misal ganti hurufnya R, S di A ya. Karena A ini anggota-anggotanya triple yang kita notasikan dengan X, Y, Z supaya tidak pusing kita pakai variabel yang lain ya. Maka R sama dengan S. Oke. Kita hapus dulu yang ini. Oke, kita ambil elemen di A, misalkan X1 X1 Y1 Z1 ya. Jadi elemen-elemen di A itu berbentuk triple. Ambil X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2 di A ya. Kemudian kita misalkan F ini sama dengan ini ya. F ini sama dengan F ini. Nanti kita peroleh
X1 X1 plus Y1, kita gunakan definisi dari F ya. Definisi dari F ini kan. Jadi yang ditambah itu X dan Y-nya sama dengan X2 plus Y2, Z2. Dari sini kita tahu dengan jelas Z1 sama dengan Z2 ya. Karena kita lihat posisinya ini sama, jadi Z1 sama dengan Z2. Nah, sebentar kita akan tunjukkan apakah X1 tambah Y1 sama dengan apakah X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Oke. Berarti kita tanyakan apakah X1 sama dengan X2. Oke. Kita lihat lagi dari awal ya. Oke. Jadi di sini kita lihat ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan dari X1 plus Y1 dengan X2 plus Y2. Jadi kemungkinan pertama X1 plus Y1 itu genap. Oke. X1 plus Y1 genap. Berarti X2 plus Y2 juga harus genap. Karena dua-duanya sama. Kalau X1 plus Y1 genap, maka X1 harus sama dengan Y1. Kenapa? Karena kalau X1 sama dengan Y1 plus 1, kalau ya kita kurung kalau X, maka ya kalau kita tambah dua-duanya jadi ganjil ya. Jadi kita peroleh X1 plus Y1 itu akan sama dengan 2Y plus 2Y1 plus 1 ganjil ya. Berarti X1 harus sama dengan Y1. Kenapa X1 sama dengan Y1? Kita lihat dari awal ya. Kita lihat di sini ya, karena X ada di antara Y dengan Y plus 1. Kita sudah tahu tadi kalau X itu harus sama dengan Y. Kalau dia tidak sama dengan Y, maka dia harus sama dengan Y plus 1. Oke? Jadi ya, kita peroleh X1 sama dengan Y1. Sementara di ruas kanan kita peroleh juga X2 akan sama dengan Y2. Oke, dari sini kita peroleh ternyata X1 plus Y1 itu sama dengan 2Y1. X2 plus Y2 sama dengan 2Y2. Ternyata kita peroleh kan ini sama dengan ini kan, yang X1 plus Y1 itu sama dengan X2 plus Y2. Kita peroleh 2Y1 sama dengan 2Y2. Jadi kita peroleh Y1 sama dengan Y2, dan ini juga sama dengan X1 sama dengan X2. Jadi kita peroleh X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2. Terakhir juga kita peroleh Z1 sama dengan Z2. Akibatnya ya X1, Y1, Z1 itu sama dengan X2, Y2, Z2. Oke, jadi ini untuk kasus X1 plus Y1 genap. Oke, penjumlahan ulangan bulat itu pasti genap atau ganjil. Oke, selanjutnya kemungkinan kedua X1 plus Y1 itu ganjil ya. X1 plus Y1 ganjil. Kalau X1 plus Y1 itu ganjil, maka kita tahu X2 plus Y2 juga harus ganjil, karena X1 plus Y1 sama dengan X2 plus Y2. Oke, X1 plus Y1, X2 plus Y2, dua-duanya ganjil. Kalau dua-duanya ganjil, nah kalau ini ganjil, maka X1 harus sama dengan Y1 plus 1. Karena kalau dia sama dengan Y1 ya jadi genap ya. Jadi genap seperti yang kita bahas tadi, ini X1 sama dengan Y1 ya, dia jadi genap. Begitupun dengan X2 harus sama dengan Y2 plus 1. Sekali lagi kita ingat bahwa
ya hanya ada dua kemungkinan ya, X2 sama dengan Y2 atau X2 sama dengan Y2 plus 1 berdasarkan definisi dari himpunan A ya. Jadi X nya itu antara Y dengan Y plus 1 dan dia bulat ya, berarti dia tidak mungkin ya selain dari Y dengan Y plus 1. Dari sini kita peroleh karena X1 plus Y1 sama dengan X2 plus Y2, kita dapat ini X1 kita ganti dengan Y1 plus 1 dari sini ya, dari ini ditambah Y1 sama dengan Y2 juga kita ganti, X2 kita ganti dengan Y2 plus 1. Nanti kita bisa coret satunya, jadi kita peroleh lagi sama seperti tadi, 2Y1 sama dengan 2Y2 atau Y1 sama dengan Y2. Kita masukkan ke sini ya, nanti akan kita peroleh juga X1 sama dengan X2 ya, karena X2 itu sama dengan Y1 plus 1 dan sama dengan ini, jadi X1 juga sama dengan X2. Dan kita peroleh juga tadi di awal-awal kalau Z1 juga sama dengan Z2, berarti triple X1, Y1, Z1 itu sama dengan triple X2, Y2, Z2. Jadi kita sudah menyelesaikan kedua kemungkinan, apakah X1 plus 1 ganjil atau X1 plus Y1 genap. Dari dua kemungkinan kita peroleh ya X1 Y1, Z1 sama dengan X2, Y2, Z2 ya. Dan ini sudah ya, karena kita ambil sebarang X1 Y1 Z1 dan X2 Y2 Z2 sehingga pemetaannya sama, ternyata kita peroleh dua-duanya sama, ini dengan ini sama, ini dengan ini sama, maka kita simpulkan F adalah fungsi satu-satu. Kesimpulannya F-nya adalah fungsi satu-satu, F satu-satu atau injektif. Oke, ya. Sekarang kita tinggal membuktikan kalau F itu pada ya. Oke. Kita bersihkan dulu semuanya ya. Kita lihat-lihat dari atas lagi. Oke, kita akan tunjukkan F pada. Nah, kita ingat lagi definisi pada ya. Definisi pada itu untuk setiap elemen di kodomain misal S, di kodomain B terdapat pasangannya misalkan R di A, sehingga pemetaan dari R itu hasilnya itu adalah S. Oke. Waktunya kita buktikan. Kita ambil elemen di B terlebih dahulu. Kita ambil elemen, misalkan elemennya itu U, V ya. Kita ambil U, V di B. Nah, dari definisi dari B, kita tahu kalau U itu lebih besar dari 2V ya, atau sama. Oke? Kita juga tahu kalau V itu lebih besar dari 0 ya. Nah, kita bisa pilih ya. Kita pilih. Nah, dari sini kita punya dua kemungkinan ya. U itu genap atau U ganjil. Kalau U genap ya, tunggu ya, ada dua kemungkinan. U genap. Kalau U genap, maka U sama dengan 2K, dengan K itu bilangan bulat.
2K ini lebih besar dari U ya. Lebih besar dari 2V. Karena ini sama dengan U, maka ini juga lebih besar dari 2V. Nanti kita peroleh K itu juga akan lebih besar dari V. Bagaimana kalau kita pilih saja X sama dengan K? Pilih X sama dengan K. Y sama dengan K. Dan Z sama dengan V ya. Kita lihat apakah X, Y, Z elemen A. Apakah ini elemen A? Kita perhatikan Z-nya itu sama dengan V, sementara V-nya lebih besar dari 0. Dan Z-nya ya memenuhi syarat Z di A ya. Z di himpunan A. Kemudian kalau Y-nya sama dengan K, kita lihat ini K-nya lebih besar dari V ya. Lebih besar dari V. Jadi dia memenuhi ya. Kemudian kalau kita lihat kalau X-nya sama dengan K, ya X-nya masih sama dengan Y kan. Kalau X-nya sama dengan Y, ya memenuhi juga. Berarti kalau kita pilih ini, dia ada di A ya. Pilih ini yang ada di A. Nanti kita peroleh Fx, Y, Z itu sama dengan K plus K, Z ya. Sementara 2K itu sama dengan U, Z-nya itu sama dengan V. Jadi ya untuk kasus U genap kita bisa buktikan kalau ada prapetanya ya, elemen prapetanya. Kemudian untuk kasus U ganjil kita tulis U sama dengan 2K plus 1 ya. 2K plus 1. Dengan K itu bilangan bulat. Ini karena U-nya lebih besar dari 2V, maka ya kita ganti U-nya dengan 2K plus 1, nanti 2K plus 1 lebih besar dari 2V. Kalau kita 2K plus 1 bisa kita bagi menjadi K plus 1 dengan K ya. Ini lebih besar dari 2V. Kalau kita bagi 2, ya bagi 2, nanti kita peroleh K plus 1/2 itu lebih besar atau sama dengan 2V. Atau lebih besar dari V. Kemudian kita pindahkan 1/2-nya ke sebelah. Jadi kita peroleh K itu lebih besar dari V kurang 1/2. Namun karena K bulat ya, dan V juga bulat, ya K juga harus lebih besar dari atau sama dengan V ya. Kalau K-nya lebih kecil dari V, ini tidak mungkin terjadi. Karena K-nya harus lebih besar dari V kurang 1/2. Jadi kalau misalkan seperti ini V-nya, ini V kurang 1/2, ya K-nya ya karena bulat dia bisa antara V dan seterusnya ya. Dia tidak bisa kecil dari V kurang 1/2 atau kurang dari V. Jadi K itu harus sama dengan V atau lebih besar. Oke. Selanjutnya ya kita bisa pilih ya. Kita pilih X. Pilih X, Y, Z itu sama dengan K plus 1 ya, X-nya yang paling besar ya. Ini kan kita mau tujuannya U dengan Y, X dengan Y itu kalau dijumlahkan hasilnya 2K plus 1 ya. Jadi X-nya yang X plus 1, kemudian Y-nya itu K, kemudian Z-nya itu V ya. Nanti kalau kita petakan Fx, Y, Z,
ini hasilnya akan menjadi 2K plus 1, E. Jadi ya, ini K plus 1, K, ini kita lihat lagi, kita cek apakah ini benar-benar ada di A. Kita cek P nya pasti lebih besar dari 0 ya, dari awal kita tahu, berarti bagian Z nya ini ya memenuhi. Karena ini juga kita lihat, kita sudah buktikan kalau K itu lebih besar dari P. Kita tahu kalau K itu begini, lalu kita peroleh K itu pasti lebih besar atau sama dengan P. Berarti K nya ya, Y nya ini, Y nya sebagai K ini ya memenuhi syarat yang ini. Kita lihat lagi, X nya harus berada di antara K dengan K plus 1 ya, X nya juga memenuhi. Jadi kita bisa simpulkan kalau F juga pada F pada jadi F pada, atau kita sebut surjektif, karena F 11, karena F 11 dan pada 11 atau injektif, pada atau subjektif, maka F bijektif. Jadi terbukti kalau F bijektif. Oke, selesai, terbukti. Kita gambar kotak untuk menyatakan terbukti. Kotak. Oke, selesai. Cukup sekian video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa tombol like-nya, diundang ke acara makan-makan. Lalu tombol like-nya kalian berikan tempat duduk, lalu kalian antarkan minuman ke tombol like-nya, kemudian komentar, share, dan jangan lupa juga di subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke? Oh ya, jangan lupa saberianya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.